Hai hai hai, gimana kabar kalian semua guys? Admin harap tetap dalam kondisi kesehatan yang baik dan jangan lupa beristirahat sejenak sambil menikmati video menarik dari kami. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat belum menemui titik terang. Hampir selama 4 bulan, polisi belum dapat mengungkap siapa tersangka kasus pembunuhan tersebut. Kasus yang menggemparkan Indonesia ini tentu saja menjadi perhatian seluruh masyarakat di Indonesia. Bahkan hingga saat ini masih menjadi trending topik di media sosial Indonesia. Tentu saja kasus tersebut bukan kasus yang sembarangan yang membuat polisi harus bekerja sangat keras. Namun, apakah kalian tahu bahwa bukan hanya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang saja yang membuat heboh di Indonesia? Ternyata, banyak kasus lainnya yang membuat polisi seakan sulit mengungkap terduga pelaku pembunuhan. Berikut deretan kasus pembunuhan di Indonesia yang memakan waktu yang lama untuk mengungkapnya. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Rian Jombang. Pada tahun 2008 yang lalu, ada kasus pembunuhan keji yang dilakukan oleh Rian Jombang. The Smiling Killer, begitulah sebutan orang-orang terhadap Rian Jombang pada kala itu. Julukan tersebut merupakan julukan yang diberikan oleh wartawan asing yang ikut meliput kasus tersebut. Karena pembunuhan berantai dan keji tersebut dilakukan dengan cara memutilasi tubuh korban. Julukan tersebut disebabkan karena pada saat reka ulang, Rian Jombang hanya terus tersenyum tanpa ada rasa penyesalan di dalam lubuk hatinya. Kasus tersebut awalnya dapat terungkap lewat ditemukannya mayat yang dimutilasi di Jakarta tahun 2008. Korban diketahui bernama Heri Santoso. Kala itu, polisi sulit melacak pelaku pembunuhan tersebut hingga akhirnya pada tahun 2019, polisi berhasil mengungkap kasus tersebut dengan tertangkapnya Rian Jombang yang memiliki nama asli Ferry Idam Heriansyah. Yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata Rian diketahui telah membunuh 11 orang dengan cara yang sama dan menguburkannya di halaman belakang rumahnya di Jombang. 2. Jessica Wongso. Kemudian, kasus pembunuhan yang memakan waktu cukup lama adalah kasus kopi sianida pada tahun 2016 di Cafe Oliver, Jakarta. Kasus kopi Vietnam bersianida tersebut memakan waktu cukup lama karena diwarnai dengan berbagai macam kontroversi. Kala itu, Mirna Salihin, korban pembunuhan tersebut, meninggal setelah meminum kopi Vietnam yang telah dicampur sianida oleh Jessica Kumala Wongso. Kasus persidangannya pun berjalan sangat alot, di mana pada saat itu kuasa hukum Jessica Wongso, yakni Otto Hasibuan, harus beradu kemampuan dengan para jaksa penuntut umum yang sangat cerdas. Jessica sendiri kini sudah mendekam di penjara setelah hakim memutuskan vonis kurungan penjara selama 20 tahun terhadap pelaku pembunuhan Jessica Wongso. Kasus ini merupakan kasus yang cukup lama juga di Indonesia dan telah melakukan sidang yang sangat melelahkan. 3. Warisan berdarah Banyumas. Kemudian, kasus pembunuhan yang cukup lama terungkap di Indonesia lainnya adalah kasus pembantaian satu keluarga di Banyumas, Jawa Tengah. Pembunuhan yang menewaskan satu keluarga di Desa Pasinggangan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ini baru dapat terungkap pada 24 Agustus 2019 setelah polisi berhasil menemukan kerangka korban yang sudah sangat lama. Peristiwa tersebut terjadi pada 9 Oktober 2004, di mana tersangka utama Sarminah yang dibantu ketiga putranya, yakni Irfan, Putra, dan Sania, tega menghabisi saudaranya tersebut. Hal ini dipicu karena dendam dan juga pembagian warisan sehingga pelaku merencanakan aksi biadab tersebut beserta anaknya untuk membunuh satu keluarga tersebut. 4. Pembunuhan Angeline. Kasus pembunuhan lainnya yang sempat menjadi viral di Indonesia adalah kasus pembunuhan gadis manis yang dibunuh secara sadis oleh ibunya sendiri di Bali pada tahun 2015. Peristiwa tersebut sempat menghebohkan publik Indonesia karena sebelumnya keluarga angkatnya memasang pengumuman berita di Facebook untuk mencari Angeline, sapaan akrab dari korban. Namun perlahan tapi pasti, ternyata polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan keji tersebut dilakukan oleh ibu angkat korban dan juga pembantu rumah tangga Agustai yang membunuhnya. Dan lebih parahnya lagi,
Jenazahnya ditemukan dalam keadaan membusuk tertutup sampah di halaman belakang rumahnya. Kini, sang ibu angkat divonis penjara seumur hidup karena tindakannya tersebut. 5. Harnoko Dewantono. Harnoko Dewantono alias Oki merupakan salah satu psikopat yang keji asal Indonesia yang menjadi tersangka pembunuhan yang dilakukan di Los Angeles. Banyak korban yang dia bunuh diantaranya seorang warga negara Amerika Serikat keturunan India, Suraj Mikhandini, Gina Sultan Anwar selaku temannya sendiri, serta Eri Triharto Darmawan, adik kandungnya sendiri. Kasus tersebut sempat membuat heboh tidak hanya di Indonesia melainkan dunia. Pembunuhan tersebut terjadi pada tahun 1992, di mana saat itu lokasi pembunuhan terjadi di Amerika Serikat. Butuh waktu yang lama untuk mengidentifikasi pelaku pembunuhan berantai tersebut. Hingga akhirnya, kepolisian mampu menangkap pelaku pembunuhan tersebut. Kini, Hartono Dewantono alias Oki sudah meninggal pada tahun 2020. 6. Pembunuhan Munir. Mungkin ini merupakan kasus terlama di Indonesia yang sempat menjadi perbincangan publik Indonesia dan dunia. Aktivis hak asasi manusia (HAM), yaitu Munir Said Thalib, harus meregang nyawa setelah dibunuh di dalam pesawat kala sedang berangkat menuju Belanda. Munir tewas setelah diracun menggunakan racun jenis arsenik yang dicampur pada makanannya. Hingga kini, kasus tersebut masih belum terungkap siapa dalang pembunuhan dari aktivis yang juga pendiri Imparsial dan aktivis Komisi U. U sendiri mengandung arti untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan kontras. 7. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Terakhir, kasus yang berlarut-larut dan memakan waktu lama dalam investigasi kepolisian adalah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Sudah 4 bulan lamanya kasus ini belum terungkap siapa dalang pembunuhan tersebut. Polisi masih mendalami kasus tersebut dan hingga kini masih belum menemui titik terang. Namun, polisi sendiri terus berupaya untuk terus mengungkap siapa dalang pembunuhan tersebut. Itulah beberapa kasus pembunuhan di Indonesia yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menetapkan siapa tersangka dalam kasus tersebut. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.